Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, hadirun al-kiram jamaah salat subuh yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan pagi yang mulia dan berbahagia ini, kita berada di bulan Ramadan dan insya Allah kita masuk pada hari yang ke-26 sebagaimana penanggalan hasil itsbat yang di negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Walaupun kita berbeda dengan di Saudi hari ini hari yang ke-27. Jadi fenomena yang ada, maka inilah puncak biasanya jamaah umrah mereka malam ini, itu yang tentunya yang paling mereka fokus. Dan adapun setelah itu memang berkurang itu apa yang terjadi dan apa itu yang ada di terutama di Masjidil Haram. Barakallahu fikum jami'a. Dan juga ternyata di tempat kita di Indonesia ini juga ya tentunya semakin akhir semakin maju. Jamaahnya maju, sholat tarawihnya juga maju, semuanya maju. Artinya memang sudah banyak yang mudik. Taib, barakallahu fikum jami'ah. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kita bahas tentang keutamaan istighfar, demikian pula taubat. Barakallahu fikum jami'ah. Sebenarnya bicara tentang istighfar, bicara tentang taubat bukan keutamaan lagi. Bahkan itu sesuatu yang wajib. Taib, sesuatu yang wajib. Barakallahu fikum jami'ah. Sebagaimana kita ketahui tentang istighfar. Istighfar itu artinya meminta ampun kepada Allah. Dari kalimat istighfara. Yastaghfiru istighfaran. Artinya apa? Dia meminta ampun. Itu makna istighfar. Biasanya kalimat istighfar itu diucapkan minimal dengan kalimat astaghfirullah. Sebagaimana kita disunnahkan zikir ba'da salat maktubah minimal 3 kali. Itu yang terkait dengan salat wajib. Minimal istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Adapun kalau terkait dengan istighfar yang disebutkan dengan zikir, az-zikr as-subah wal masa, zikir pagi sore, itu astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, jadi ini memang nyambung, beriringan. Perhatikan, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadanya. Itu ada lafadznya itu. Dan itu dibaca 100 kali tentang istighfar. Sehingga istighfar itu tentunya
meminta ampun kepada Allah itu dengan lisan, termasuk tadi. Ternyata kita meminta ampun kepada Allah itu diperintah secara umum, dan itu sifat ciri-ciri orang yang bertakwa. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Karena memang kita ini justru banyak kurang di dalam kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Justru mungkin banyak kita melanggar larangan Allah. Jadi tidak ada di antara kita, saya sudah Masya Allah banyak beribadah. Kalau yang demikian maka dia ujub. Justru yang terbaik maka memang dia kurang. Kita belum bisa menyempurnakan ibadah apa yang diperintahkan Allah. Kenapa kemudian kita setelah salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok istighfar? Padahal kita sudah salat. Apa rahasia di balik itu? Karena memang bisa saja kita salatnya tidak khusyuk. Ayo, banyak ingat salat atau banyak ingat yang lain? Itu pertanyaannya. Sehingga kita Masya Allah diperintah untuk, ya Allah aku mohon ampun jika salatku tadi kurang khusyuk, jika salatku tadi kurang fokus. Ini hadirin jamaah yang mulia. Nah, ciri sifat orang yang bertakwa, maka kita ini diperintah kalau kita ini minta ampun kepada Allah itu disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Makanya lagi jangan tertunda yang lain. Kalau sudah habis salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Udah. Ini semua adalah sambutan pujian sanjungan kita kepada Allah. Setelah istighfar, ya Allah, Allahumma ya Allah, anta, engkau as-salam, maha pemberi keselamatan. Wa minka as-salam, darimu pula keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, bertambah-tambah baik engkau ya Allah dan engkau maha mulia. Itu sanjungan kita kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ternyata Allah perintahkan apa? Segera. Dan sifat ciri orang-orang yang bertakwa itu al-mubatarah ilal khair. Segera dia, bukan menunda-nunda. Dan tentunya ada amal-amal menjadi sebab-sebab pengampunan Allah Azza wa Jalla. Kita segera ambil air wudhu. Bukankah ketika kita ini berwudhu, tetesan-tetesan air wudhu, baik itu dari jemari kita, baik itu tetesan air yang ada kita basuh di muka kita dan yang lainnya, maka berbarengan dengan itu, maka Allah pun hapuskan dosa-dosa kesalahan kita. Sama dengan sholat 5 waktu. Sama dengan sholat 5 waktu. Maka ibarat dosa kotoran kita ini seperti daging, seperti kotoran tubuh kita, sehingga kita perlu kita basuh, perlu kita cuci dengan sholat 5 waktu, sedekah, dan masih banyak lain, tilawatil Quran. Hadirin jamaah yang mulia, kenapa demikian? Saya sama antum jangan merasa tidak pernah salah, tidak pernah terpleset pada dosa. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Yang namanya manusia itu tempatnya salah. Setiap manusia itu berpotensi berbuat salah. Dan sebaik-baik kesalahan, maka bertaubat kepada Allah. Karena itu,
Jadi kita, maka itu yang dimaksudkan. Bahwa kenapa kita beristighfar? Istighfar itu bagian dari apa? Taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita bertaubat? Nah ini, kok kita ini disuruh taubat? Maka ingat, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita doa. Dan kalau Syekh Ibnu Baz, jangan ditinggalkan. Silakan, di mana antum sholat, apakah antum dalam posisi sujud, apakah antum nanti ketika di tasyahud akhir. Apa itu? Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Karena taubat itu dorongan hati. Berapa banyak orang pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah, yang dibayangkan pandangan dia itu kebaikan, ya enggak? Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sulit dia untuk bertaubat. Banyak, bahkan sudah sakit, ya nanti sembuh balik lagi. Itu kondisinya. Makanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Doa itu apa? Allahumma rzuqna. Kalau kita sendiri, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, anugerahkan kemudahan untukku. Taubatan nasuha qablal maut. Taubat yang tulus, yang bersih sebelum datangnya ajal. Mungkin ada yang tidak pernah dosa. Dosa kita Masya Allah. Nah, barakallahu fikum jami'a, ada di antara yang salah faham tentang permasalahan makna taubat. Taubat itu ada yang wajib, ada pula taubat yang sunnah, mustahab. Jadi taubat wajib berarti wajib, tidak boleh tidak. Ada pula taubat yang mustahab, yang dianjurkan, yang sunnah. Ada dua berarti. Ada pun taubat yang wajib karena kita meninggalkan perintah. Mesti itu perintah ditunaikan tidak? Atau karena kita mengerjakan larangan, jadi meninggalkan perintah justru melakukan apa? Larangan. Nah, seperti ini wajib bagi setiap mukallaf. Masya Allah, gimana kira-kira kalau itu perintah tidak ditunaikan? Bagaimana kalau itu larang justru dilanggar? Nah, itu wajib. Tentunya berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun taubat yang mustahab, nih, adapun taubat yang sunnah, kita ini sebab meninggalkan amal-amal yang hukumnya sunnah, itu juga perlu taubat. Dan kita ini mengerjakan hal yang makruh, sudah dibenci dikerjakan lagi, itu perlu taubat. Ingat, jadi jangan dianggap sepele. Maka taubat ada dua. Taubat ada maknanya taubat yang wajib, berarti tadi apa yang perintah tidak dijalankan, apa yang dilarang dikerjakan, itu wajib. Adapun kemudian taubat yang mustahab adalah taubat apa? Karena kita meninggalkan yang sunnah. Jadi antum jangan merasa terbebas ketika misal tidak sholat malam. Jangan santai-santai aja. Ketika antum tidak bisa menjaga sholat sunnah rawatib muakkadah, itu perlu tobat juga. Tentunya orang yang bertobat karena memang memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang bagus, sadar bahwa itu. Sampai Rasulullah SAW saja ketinggalan sholat 2 rakaat sebelum subuh sempat mengqadha. Kenapa? Karena keutamaan, karena pentingnya. Maka di situ ternyata sholat sunnah bukan hanya sekedar dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan sekedar itu. Bahkan hanya kita ini sholat 2 rakaat dalam pandangan pemahaman akidah, keimanan dan syariat, ibarat kita ini memiliki dunia dan seluruh isinya.
Nabi mengatakan apa? Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hanya dengan 2 rakaat salat subuh maka keutamanya melebihi dunia dan seluruh isinya. Sementara antum tahu dunia hanya secuil direbut oleh banyak manusia, bahkan mungkin jutaan miliaran manusia. Tapi dengan 2 rakaat sebelum subuh orang seakan-akan memiliki dunia dan seluruh isinya. Bahkan ketika orang itu dia duduk di majelis ilmu belajar, maka dia itu seakan-akan ada dalam surga dunia. Mereka yang para raja saja iri. Nah, kita jangan sampai tidak duduk di majelis ilmu. Kalau kita tinggalkan itu, kita perlu tobat yang mustahab. Bahkan ilmu itu, nuntut ilmu adalah wajib. Maka oleh sebab itu, orang yang hanya mengerjakan taubat yang wajib hanya disebut abror dan muqtasidin, orang baik dan mengerjakan kewajiban saja. Namun siapa saja yang bertaubat dengan kedua jenis tersebut, maka dia namanya sabiqum bil khairat wal muqarrabin, orang yang cepat-cepat dalam kebaikan dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi kalau antum hanya tobat wajib tok, itu hanya orang baik namanya. Ya, hanya sekedar orang baik, orang mengerjakan kewajiban saja. Tapi kalau kita bisa taubat yang wajib, taubat yang sunnah, Masya Allah, tergolong orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, orang yang bercepat-cepat dalam kebaikan, dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jal. Coba perhatikan, jadi orang yang hanya wajibnya tok dikerjakan, tidak yang sunnah. Gimana kira-kira kualitasnya dengan orang yang wajib dijaga, sunnah pun dijalankan? Beda. Sedangkan orang yang tidak mengerjakan taubat, yang pertama, ya berarti zalim. Dia zalimul li nafsih, mendolimi dirinya. Yang sementara Allah sudah muliakan dia fi ahsani taqwim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla, atau qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, berbahagia orang yang membersihkan dirinya dari apa? Beribadah kepada selain Allah, menyelisih sunnah Rasul. Dia tidak taat kepada Allah, justru tidak melakukan kemaksiatan. Tapi merugi orang yang mengotorinya. Kenapa? Karena dia zalim terhadap dirinya dengan melakukan apa? Dosa. Bisa jadi dia akan masuk dalam area kekafiran, juga termasuk kefasikan. Makanya Allah sebutkan, nanti bisa dirujuk dalam surat Al-Waqi'ah, ya. Maka Allah sebutkan di sana, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kalian nanti menjadi 3 golongan. Ada golongan ashabul yamin, ashabul maimanah, ada pula golongan yang kanan, ada pula golongan yang kiri. Siapa golongan yang kanan? Siapa golongan yang kiri? Golongan kanan orang yang saling berlomba-lomba masuk surga. Mereka adalah muqarrabun. Tadi apa? Menggabungkan antara taubat wajib dengan taubat yang mustahab. Jadi jangan menganggap enteng kalau tidak lakukan lebih-lebih yang wajib ditinggalkan, bisa fasik, bisa kafir, bisa zalim dia. Kalau dia tinggalkan yang sunnah, ya banyak keutamaan yang dia hilangkan, justru dilakukan yang makruh. Kalau ingin menjadi orang was-sabiqun as-sabiqun dan mereka ulaikal muqarrabun, hendaklah kita bertaubat. Dua makna taubat tadi. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. Adapun mereka orang yang muqarrabin tadi, orang-orang yang segera cepat-cepat melakukan kebaikan, bukan yang wajib saja, yang sunnah dijalankan. Berlomba-lomba kepada kebaikan, maka mereka mendapatkan apa? Ketenteraman, rizki serta surga. Ini keutamaannya yang penuh dengan kenikmatan wa jannatun na'im. Dan jika dia termasuk orang-orang yang golongan kanan, keselamatan bagimu karena kamu dari golongan yang kanan. Adapun termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, nasallallahu salamul afiyah, mendapatkan siksa air yang mendidih, dibakar di dalam neraka jahim. Ini hadirin jamaah yang mulia. Baik, jadi itu sekali lagi, ternyata mungkin kita hanya dengar segera taubat, katanya gitu. Kadang orang tersinggung. Memangnya, nah padahal tadi. Jadi kalau kita ini tidak melakukan kewajiban, tidak puasa, tidak sholat, segera wajib. Kalau tidak, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau antum pula meninggalkan yang sunnah, justru mengerjakan yang makruh, juga segera taubat. Kalau tidak, banyak amal-amal yang keutamaan yang antum tinggalkan. Termasuk, ingat, orang yang menjaga sholat sehari semalam 12 kali atau 10 kali, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Sebagai hadis Ummu Salamah, istri Nabi, dan Ummu Salamah, dan demikian para sahabat, demikian pula sahabiyah. Sejak aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah tinggalkan. Bayangkan, seperti posisinya wajib bagi mereka, walaupun tidak wajib. Ini kita mungkin sunnah. Nah, beda kan mindsetnya tuh. Kenapa? Ya kita hanya derajat makom kita masih baru tadi. Hanya orang-orang yang berbuat baik saja, bukan orang yang semangat sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan dan orang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah ini makanya kalau kita ingin menjadi minal muqarrabin, maka hendaklah kita tadi yang wajib tunaikan, yang sunnah juga dijalankan. Dan intinya barakallahu fikum jami'a, masih banyak ayat-ayat yang tentunya dibahas karena memang waktu membatasi kita. Kembali tentang istighfar tadi dan kemudian taubat. Tentunya taubat itu secara bahasa dari kalimat taba yatubu, taubah, taubatan idza raja'a. Taubat itu artinya kembali. Nah, itu maknanya taubat. Jadi kalau kita dibilang bahasa taubat, kadang-kadang kita baper. Wah, aku itu suruh taubat. Padahal maksudnya disuruh kembali, cepat balik. Balik kemana? Kepada Allah. Semuanya kita kan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul-betul sebelum kita kembali kepada Allah, kita ini sudah dalam keadaan apa? Betul-betul sudah rujuk inabah kepada Allah. Itu maknanya taubat secara bahasa. Adapun syariat maknanya apa? Ar-ruju'u min maksiatillah ta'ala ila ta'atih. Ya. Ba'da maksiyatih, kita ini apa? Kembali yang tadinya kita terjatuh pada maksiat, setelah kita lakukan maksiat kembali taat kepada Allah. Banyak, dan terutama tentu bicara tentang ayat taubat yang dimana Allah tabaraka berfirman, misal wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini keutamaannya, ini maksudnya. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang beriman, supaya kalian beruntung, kalian selamat.
wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dan hendaklah kalian segera minta ampun kepada Rabb kalian dan kemudian kalian bertobat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nusuh, yang tulus. Itu makna taubat. Tentunya taubat yang dimaksudkan kembali kepada Allah setelah maksiat kepada Allah, wa a'zamuha wa aujabaha at-taubah minal kufri ilal iman. Yang paling besar, yang paling wajib setelah kita tadi terjatuh pada kufuran, kembali kepada iman. Setelah kita tadinya pernah terjatuh kepada kesyirikan, kita kembali kepada tauhid. Ketika kita tadinya jatuh kepada bid'ah, masuk kepada sunnah, itu wajib yang paling besar. Pembahasannya sebagaimana tadi malam. Saya sama. Kita ini dulu, walaupun kita dimodali oleh Allah dengan panca indera pendengaran, tapi kan tergantung gimana keadaan lingkungan kita. Mungkin kita tahu dulu Islam itu ya sebatas itu. Ibarat kita kata dalam tempurung, alhamdulillah dengan kita merantau, kita bisa berinteraksi dengan banyak manusia. Akhirnya kita tahu, lebih-lebih alhamdulillah ketika antum betul-betul bisa mengambil ibrah. Allah mudahkan umrah, Allah mudahkan haji misal. Melihat, oh fenomena manusia sampai demikian. Beragamnya manusia, begitu pentingnya ilmu. Begitu kita, makanya sampai disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Takutlah kalian akan suatu hari yang tidak akan manfaat harta yang antum punya, anak-anak yang antum punya, laki-laki, semua enggak memberi manfaat, enggak bisa membantu menolong antum. Bahkan teman antum, ustadz antum, guru antum, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, selamat dari kesyirikan, selamat dari bid'ah, selamat dari kekufuran dan semuanya. Nabi aja berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ini maknanya taubat yang paling wajib dan paling besar adalah itu. Belum dosa-dosa yang lain. Jadi hadirin jemaah yang mulia, tentunya pembahasannya sangat panjang semestinya tentang bicara tentang taubat. Tapi itu stressingnya adalah, apakah saya masih ada kekufuran? Apakah saya masih ada kenifakan? Apakah saya ada kebid'ahan dan kesyirikan? Itu sebenarnya yang harus betul-betul kita taubat kepada Allah. Kenapa? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kalau antum ada kekufuran, antum syirkun akbar sampai tidak taubat sebelum meninggal. Amal kebaikan antum, sholat antum, semua sia-sia. Karena Allah saja tegur kepada nabinya. Nih hadirin jamaah yang mulia, ini yang paling penting sehingga kita belajar tauhid. Seluruh kandungan Quran itu tauhid, tentang iman. Kita harus belajar dan syariat Allah. Taib itu adalah yang bisa Anda sampaikan sekali lagi tentang taubat. Dan taubat itu tentunya sekali lagi yang dimaksudkan taubat adalah dari dosa-dosa besar, termasuk tadi syirik, termasuk ketika kita tidak birrul walidain. Dulu ketika kita mungkin orang tua kita masih hidup, kita gablek, kita ini waduh mau taat berbakti sama orang tua. Kalau sudah meninggal gimana? Nah, taubat caranya gimana? Mintakan ampun kedua orang tua antum. Kenapa? Saya sudah hijrah, saya sudah tahu ilmu. Menangis kepada Allah, mintakan ampun kedua orang tua kita. Kita berbuat baik, kita sambung orang-orang dekat orang tua kita. Ya, ini diantaranya. Kalau kita punya rezeki, maka orang tua kita memang perlu dulu belum sempat umroh, belum sempat haji, antum bisa batalkan setelah antum haji dan umroh. Masih ada kesempatan. Kalau antum orang-orang yang memutus silaturahim juga demikian, sambung. Ketika antum dulunya suka dengan riba, berhenti segera sebelum Allah menyatakan perang dengan antum. Ini diantaranya. Barakallahu fikum jami'ah. Waktu membatasi kita sekali lagi bahwa taubat adalah ada yang wajib,
ada yang mustahab. Kalau kita ingin menjadi manusia-manusia as-sabiquna ilal khairat wal muqarrabin, orang-orang yang dahulu berlomba-lomba dalam kebaikan dan didekatkan dengan Allah, maka gabungkan taubat tadi. Ketika perintah kita tinggalkan, larangan kita lakukan, sunnah kita tinggalkan, makruh kita jalankan, maka taubat wajib dan sunnah itu harus. Dan dari dosa yang lain tentu pertama, niatkanlah ikhlas bertaubat, berhenti melakukan pelanggaran, sesali, dan sebelum pintu taubat ditutup. Wallahu alam, itu insyaallah semoga bermanfaat. Semoga Allah taala sebagai doa tadi jangan lupa, Allahumma rizukni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, anugerahkan aku mendapatkan kemudahan untuk bertaubat sebelum datangnya ajal. Baca ketika sujud ataupun tasyahud akhir antum. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.